Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sampai hari ini. Shalawat serta rangkaian salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana telah membawa kita dari zaman gelapan dan terang benderang pada saat ini. Yang saya hormati Bapak dosen Tafsir Tarbawi, Bapak Hadi Syah Putra Panggabean, di mana beliau telah memberikan tugas dengan tema strategi pendidikan dalam Al-Quran dan metode pendidikan dalam Al-Quran. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bintang Febrian, NPM 2110110081 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam dan Humaniora Stambuk 2021 Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Strategi merupakan langkah-langkah atau suatu tindakan yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Bila dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai suatu pola perbuatan pendidikan peserta didik dalam manifestasi aktivitas pengajaran. Strategi pembelajaran dalam perspektif Islam atau Al-Quran. Al-Quran menggambarkan ada dua cara, yaitu satu, pengajaran langsung yang disebut wahyu atau ilham. Yang kedua, pengajaran tidak langsung. Cara yang pertama ini bahwa Allah mengajar manusia melalui media, yaitu fenomena alam yang diciptakan. Allah menciptakan alam dengan segala isinya serta hukuman yang berlaku padanya. Alam menyimpan banyak rahasia ilmu pengetahuan. Tugas manusia untuk mempelajarinya sehingga menemukan sistem hukum alam tersebut yang selanjutnya dapat digunakan bagi kepentingan. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong manusia agar mempelajari fenomena alam seperti unta, angkasa, bumi, dan gunung, yaitu termasuk dalam surah Al-Quran surah Al-Qurasiyah ayat 17-20, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggalkan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihampar. Ayat ini berbicara tentang embriologi dan penjelasan proses kejadian dan perjalanan hidup manusia. Ayat ini juga menggambarkan metode analogi atau kias untuk mendapatkan ilmu dan selanjutnya keyakinan, yaitu dengan membandingkan sesuatu yang lebih sulit dengan yang lebih mudah, atau kias. Jika Allah kuasa mengubah tanah menjadi manusia, maka tentu dia lebih kuasa lagi mengumpulkan kembali sesuatu yang telah ada walaupun yang telah rusak. Menurut perspektif Al-Quran, pengetahuan yang kedua yaitu metode teladan atau meniru, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 121 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang berupa rahmat Allah
yang telah percaya hari kiamat dan ia banyak menyebut Allah. Yang ketiga, metode ceramah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 123 yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan sebagaimana firman Quran bahasa Arab agar kamu mengerti. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang tidak mengetahui. Yang keempat, metode pengalaman praktis atau trial and error dan metode berpikir. Dalam Al-Quran Al-Ankabut ayat 20 Allah berfirman, katakanlah, berjalanlah di muka bumi ini, maka perhatikanlah bagaimana Allah telah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikan, sekali lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.